Ini perusahaan tuh sudah kategori bangkrut. Nama Agansa ini sebenarnya orang lain juga nggak mengerti Agansa apa. Ayah saya itu bukan meninggalkan harta, tetapi meninggalkan nama baik. Itu Adi Ganda Saputra, itu Agansa Primatama. Selamat datang di Agansa Talk, podcast yang akan ngebahas tentang PT Agansa Primatama dan juga tekstil. Dan pada episode perdana ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tamu istimewa ini adalah founder dari PT Agansa Primatama. So, please welcome Pak Toto dan juga Pak Johan. Terima kasih. Selamat datang Pak Toto dan juga Pak Johan. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Pak Toto sama Pak Johan? Apakah kabarnya lagi sehat aja? Kesibukannya apa Pak Toto sama Pak Johan? Ya, sekarang kita punya kesibukan di samping juga kita tetap mengawasin perusahaan-perusahaan kita masing-masing. Saya dengan Pak Johan juga punya kesibukan masing-masing di samping ada usaha-usaha lain. Juga kita juga ya udah usianya sudah cukup senja, kita juga sebagian menikmatin juga dengan keluarga begitu ya, anak cucu semua. Kalau dari Pak Johan gimana kira-kira? Apa kegiatannya saat ini? Saat ini saya sekarang memantau kerjanya anak-anak saya, juga perusahaan-perusahaan, terutama di bagian keuangan, itu saya pantau. Dan jelas beda sekali dengan dulu. Saya sekarang lebih bisa mengatur waktu untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga. Wah, luar biasa nih Pak Johan, Pak Toto ya. Ya, oke, mungkin langsung saja ya. Jadi dari kita gitu, mungkin dari orang-orang yang juga bergelut di dunia tekstil ya, pasti udah tahu ya Agansa itu seperti apa. Agansa itu sudah besar gitu. Dan yang belum kita tahu itu kayak apa sih pemikiran pertamanya atau mungkin kayak ide awalnya Pak Toto dan juga Pak Johan tuh ingin membuat PT Agansa Primatama ini. Ya, sebetulnya kita itu flashback ke belakang ya. Ya. Karena orang tua kita itu tadinya juga waktu datang dari China itu society-nya itu di society tekstil. Ya. Ya. Dan kebetulan ayah saya itu waktu meninggal itu masih sangat muda, usia 49 tahun meninggalnya. Tapi ayah saya itu bukan meninggalkan harta, tetapi meninggalkan nama baik. Sehingga pada waktu kita usia mulai beranjak untuk berusaha, itu nama itu sangat kita rasakan lebih besar daripada harta. Karena kalau zamannya itu, zaman tahun 70-an, semua itu menanyakan hanya Anda itu siapa sih, anaknya siapa. Iya. Itulah yang jadi pegangan pelanggan-pelanggan kita sampai saat ini bisa terus mau dekat dengan kita. Karena apa? Karena nama besar orang tua saya, terutama ayah saya yang begitu meninggalkan nama baik lah, jujur dan bisa dipercaya sama society-nya. Juga ayah saya itu suka menolong sesama. Itu yang membuat kita waktu terjun ke dunia usaha dirasakan cukup membantu dan sangat lancar. Itu kenapa kita bisa terjun di industri tekstil seperti itu.
Jadi kalau boleh dikonfirm Pak Johan, artinya bahwa ketika datang ke pabrik itu bukan membawa nama PT ya? Betul. Ya, mungkin saya bisa sedikit tambahkan Ya. bahwa pada waktu awal Agansa, karena nama Agansa ini sebenarnya orang lain juga nggak mengerti Agansa apa dan nggak dikenal lah gitu. Ya. Jadi pada waktu saya kunjungan, pada waktu ngisi kartu tamu ditulis Agansa, malah ditolak karena Agansa siapa. Jadi kedua kalinya saya kunjungan, akhirnya saya pakai nama saya. Pakai nama saya baru diterima. Itu awal mulanya mendirikan Agansa, perjalanannya itu. Jadi pertama pakai nama saya atau nama Pak Toto baru bisa diterima oleh customer. Itu yang dirasakan pertama ya. Kemudian ada sebuah motivasi yang bisa disampaikan ketika ingin mendirikan sebuah PT Agansa Primatama itu. Pasti Pak Toto, Pak Johan memiliki satu motivasi. Apa sebetulnya motivasinya saat itu? Motivasinya kita itu adalah mendirikan bukan hanya sebagai penjual spare part atau penjual mesin, tapi kita adalah partner dari pabrik tekstil. Namanya partner itu kita sama-sama tinggi, sama-sama rendah. Ya. Jadi kita harus duduk sama-sama, duduk setara untuk saling membantu. Mungkin dari pelanggan-pelanggan kita membantu untuk memberikan order. Tapi dari kita Agansa, kita harus memberikan servis yang terbaik, mesin yang terbaik, dan purna jual yang terbaik. Sehingga si pembeli itu merasakan aman, bahkan kita tingkatkan sampai diusahakan untuk membantu menjual hasil dari produk-produk mereka. Baik. Itu adalah kita punya aiming ke sana. Ya, baik Pak Toto. Jadi selain motivasi itu, ada nggak sebuah filosofi yang bisa di-share buat para pendengar semua? Ya, itu sebetulnya gini, filosofi daripada kita kenapa di tekstil. Ya. Pernah mungkin dengar itu sandang pangan. Ya. 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 Sandang pangan, tapi bukan pangan sandang kan? Oh ya, betul. Iya bukan. Ya. Bukan pangan sandang. Kenapa sandang pangan? Orang itu sudah pakai pakaian baru berani keluar untuk cari makanan. Artinya kalau orang tidak makan tidak kelihatan ya. Kalau orang tidak makan tidak kelihatan. Tapi kalau orang tidak pakai baju, berpakaian. ya, itu Benar ya. ya. Jadi di sana kita kenapa industri tekstil walaupun sulit tetap harus dibutuhkan. Ya. Kemanapun juga dibutuhkan. Tinggal kita inovasinya sampai ke mana. Ya. Baik. Sampai saat ini pun juga di perusahaan-perusahaan negara yang sudah maju, entah itu di Italia yang fashionnya begitu tinggi, di Jepang, industri tekstil itu masih tetap ada. Tinggal mereka produknya itu arahnya kemana. Ya. Terutama Indonesia yang punya penduduk 270 juta jiwa, itu saya rasa industri tekstil masih akan tetap punya kesempatan yang cukup baik. Baik. Jadi dari tadi dijelaskan mengenai motivasi,
ada juga filosofi. Mungkin silakan Pak Johan, ketika ingin membangun Agansa itu ada visi apa yang terbersit saat itu? Kenapa saya harus mendirikan sebuah PT Agansa Primatama itu? Visinya. Mungkin saya bisa sedikit jelaskan bahwa saya juga keluarga dari saudara cukup banyak, 12. Dan saya merasa saya dengan Pak Toto ini lebih cocok atau lebih ada chemistry. Jadi saya juga mengajak Pak Toto untuk sama-sama mendirikan perusahaan. Ya, waktu itu saya belum terpikir namanya apa. Lalu Pak Toto kan dan Bu Devi mengusulkan nama Agansa. Jadi kita dirikan PT Agansa Primatama. Ya, filosofinya kurang lebih sama ya dengan Pak Toto. Dengan Indonesia penduduk yang 270 juta. Ya. Dan namanya kebutuhan sandang di dunia atau kebutuhan sandang untuk manusia itu gak akan habis-habis. Ya. Ya. Memang seiring dengan perkembangan dari kekuatan atau ekonomi negara masing-masing. Mungkin bisa diperhatikan kalau ada acara-acara saja yang pakaian rata-rata pakai baju baru gitu. Iya, betul. Ya. Ya. Nggak pakai pakaian bekas. Itu kan berarti ada transaksi. Ada transaksi, betul. Sandang. Ya. Apalagi mungkin kalau di luar negeri yang 4 musim, ya itu saya pernah perhatikan pada waktu musim dingin kita itu pakaiannya banyak sekali, dari kaos kaki, dari pakaian dalam, penahan dingin, Betul. sampai overcoat itu banyak sekali. Jadi saya punya keyakinan kita terjun di bidang tekstil ini akan memberikan kesempatan yang baik buat kita semua. Ya, itu dari saya. Ya. Ya. Tadi Pak Johan sempat mention bahwa pas awal itu belum kepikiran ya namanya itu perusahaannya itu apa. Ya. Terus akhirnya terfikirkan, akhirnya Ya. namanya PT Agansa Primatama. Ya. Nah, boleh dijelasin gak sih maksud atau mungkin artinya dari PT Agansa Primatama itu seperti apa? Ya. Sebenarnya ini usulan dari Pak Toto ya. Agansa ini adalah dari Adi Ganda Saputra ya. Iya. Bisa dijelaskan, Pak Toto? Bisa boleh ya? dijelaskan, boleh. Jadi dari Agansa arti itu Adi Ganda Saputra ini tuh apa sebetulnya Yes. gitu ya? Apa itu? sebetulnya nama Agansa itu adalah ciptaan dari istri saya, Ibu Devi. Kebetulan juga Ibu Devi juga sebetulnya salah satu founder dari Agansa juga bersama dengan Ibu Susi, ya, istrinya Pak Johan. Nah, pada waktu itu Ibu Devi punya kepikiran karena Ibu Devi tahu saya dengan Pak Johan tuh cukup punya chemistry lah, ya. Jadi mendirikan perusahaan walaupun saya saudara cukup banyak ya. Nah, saya dengan Pak Johan kenapa mendirikan Agansa itu adalah Ibu Devi kepikiran Adi Ganda Saputra. Tadinya itu Adi Ganda Saputra. Tapi pada waktu itu Adi Ganda Saputra itu ditolak oleh Kumham karena sudah ada yang punya perusahaan Adi apa gitu ya. Jadi tidak disetujuin. Baik. Maka dengan itu Ibu Devi memilih disingkat saja. Adi jadi A. Gandanya itu diambil dari Gan. Gan ya. Gan. Ya. Betul. Saputranya Sa. Kenapa? Adi Ganda Adi itu besar. Ya. Oh, jadi artinya besar. Artinya Adi itu besar. Adi besar. Ya, Ganda itu berdua kan. Saya dengan Pak Johan. Oh, ganda karena berdua Ganda, ya. ya. Saputra saudara. Ya. Jadi saudara dua yang besar. Kenapa Primatama?
seperti kita punya filosofi, itu manusia boleh tua, Ya. tapi perusahaan harus tetap prima. Diutamakan harus tetap prima. Makanya dengan itu Adi Ganda Saputra itu Agansa Primatama. Kenapa kita jadi Adi Ganda Saputra? Karena kita harus, saya dengan Pak Johan itu harus mendirikan perusahaan yang terus prima. Terus prima. Ya, nggak boleh. Orang bisa, Pak Johan selalu bicara juga dalam kesempatan, banyak kesempatan. Orang boleh tua, tapi perusahaan harus tetap jaya, harus tetap sehat, harus tetap muda, harus tetap prima. Itu filosofi dari Pak Johan yang selalu didengung-dengungkan ya. Dan dalam hal ini juga logo. Logo perusahaan, betul. Ya, logo perusahaan. Logonya. Kenapa kita bikin logo seperti piramid? Jadi kita seluruh dari atas sampai ke bawah itu dari pucuk pimpinan, dari founder, BOC, BOD sampai seluruh GM manager sampai ke staff sampai karyawan paling bawah pun juga kita dalam satu naungan, dalam satu piramid itu mempunyai satu target. Kenapa di tengahnya itu ada bulat? Mempunyai satu target untuk menciptakan perusahaan yang sukses dan berjaya. Itu filosofinya dari logo tersebut. Kalau boleh dijelaskan Pak Toto, di logonya itu ada warna merah. Ya. Artinya apa itu Pak? Warna merah itu kita menandakan kita harus berani, harus tetap semangat. Itu di warna merah. Itu filosofi dari logo tersebut. Dan untuk si lingkarannya apa kan lingkarannya kuning, terus ada hitamnya. Ya, betul. Bisa dijelaskan nggak Pak? Itu filosofinya apa sih? Ya, itu targetnya. Ya artinya ketika sudah membentuk nama perusahaan kemudian punya logo. Saya mau tanya Pak Johan langsung boleh di sini. Apa tantangan yang paling Pak Johan ingat? Dan rasanya waktu itu tuh seperti gimana cara kerjasamanya seperti itu Pak. Untuk membangun timnya. Apalagi perusahaan sudah terbentuk gitu Pak. Mungkin ada yang bisa dijelaskan dari Pak Johan. Ya kalau saya bisa ceritakan dari awal, memang kita mendirikan perusahaan dengan keterbatasan modal. Pada waktu itu juga belum punya duit untuk beli kantor. Kita masih kontrak di B28. Nomornya B28. Ya. Masih di Kopo Plaza juga Pak? Ya, Kopo Plaza. Kopo Plaza juga. B28. Nggak berani beli AC juga. Ya. Pokoknya jalan dengan tenaga kerja mungkin sekitar 15 orang. Kita bekerja. Saya masih ingat pada waktu itu nilai penjualan kita, kalau yang biasa kita sebut omset penjualan, betul. Ya. Saya biasa hitungnya bulanan tidak lebih dari 20 juta rupiah. Ya. Atau 1 tahun tuh hanya 240 juta. Ya saya berapa kali bahas sama Pak Toto juga. Saya bilang Pak Toto mendirikan perusahaan itu ternyata nggak gampang. Mudah. Ya. Tapi saya sangat appreciate sekali dengan tim yang pertama itu kita bekerja keras, kita sama-sama cari sumber dari luar negeri, akhirnya mendapatkan kepercayaan beberapa produk yang terus kita kembangkan. Dan sekali lagi saya juga sangat bersyukur kita punya tim yang bekerja keras dengan baik, yang bekerja dengan dedikasi yang tinggi, yang sampai sekarang kita diberkatinya. Ya.
punya perusahaan yang cukup baik, cukup dikenal, dan cukup disegani oleh artinya dunia perdagangan kita ini. Ya. Itu yang pengalaman yang saya rasakan. Ya. Dari perjuangan awal itu saya sempat dengar dari tim bahwa Pak Johan itu punya sepeda. Katanya sepeda itu tuh sangat berjasa nih waktu pas awal-awal Ya. perjuangan Agansa. Nah itu boleh diceritain nggak Pak? Ya, itu sebetulnya sebelum Agansa ya. Itu sebelum Agansa? Ya, Oke. itu tahun persisnya mungkin 69 tahun 70. Pada waktu itu saya masih mengirimkan barang-barang yang mungkin sekarang ini nggak ada yang kenal. Waktu itu picker masih mesinnya tradisional. Betul. Ya, ada picking stick yang waktu itu kalau bahasa di Indonesia masih andong. Ya, betul. Kalau bahasa internasionalnya buffer ya. Betul. Itu kirimnya pakai becak, ya. Lalu saya ngikutin pakai sepeda. Waktu itu saya juga sepeda itu pakai yang bekas yang ada, yang berkarat. Ya. Dan satu saat orang tua saya membelikan saya sepeda yang baru. Saya sangat senang sekali. Sampai sekarang pun saya masih ingat harganya Rp7.000. Itu di tahun berapa Pak Johan? Tahun antara 69 atau 70. Rp7.000 di tahun 69. Ya, Itu pada tuh- waktu itu entah memang ekonomi keluarga kita masih sangat kekurangan atau memang uang 7.000 itu berharga, saya juga kurang mengerti. Saya merasa sangat senang sekali dapat sepeda yang baru, dan sepeda itu sampai sekarang pun sama saya tetap disimpan dengan baik dan dijaga dengan baik. Itu yang pengalaman yang saya bisa ceritakan untuk sepeda itu. Ya benar sih ya, itu satu perjuangan. Ya. Kan Pak Johan, Pak Toto juga saat itu juga masih terus bergabung dalam sebuah perusahaan yang sama. Ya. Apakah Pak Toto juga mengalami juga saat Ya. itu menggunakan sepeda atau sampai hari ini masih disimpan juga sepedanya? Iya, sebetulnya kalau flashback pada waktu itu, dalam hal ini betul-betul saya sangat berterima kasih dan diberi anugerah mempunyai ibu yang begitu besar jiwanya, walaupun ditinggal oleh ayah saya masih muda, tapi ibu saya itu bisa mendidik, membesarkan anak-anaknya yang 12. Ya. Sampai terakhir ibu saya meninggal pun juga masih, kalau hari Minggu itu masih tetap dikumpulkan. Saya sama Pak Johan, kalau ibu saya dulu hari Minggu itu pagi-pagi sudah kita lapor, jam 7 itu udah lapor ke rumah ibu, makan bersama. Ya, itu walaupun pada waktu itu kita udah umurnya udah 5-60-an lah ya. Ya. Udah tetap masih dipanggil kumpul semua. Tiap hari Minggu kita kumpul di sana makan bersama. Makan pagi ya. Ya makan pagi. Itu punya ibu yang begitu besar, dan saya dalam hal ini juga saya tidak menghilangkan. Saya harus terima kasih kepada jasa kakak saya yang mendidik saya dengan Pak Johan untuk berusaha dalam hal ini. Dulu kakak saya bekerja di pabrik tekstil juga, dan kebetulan bosnya juga mengizinkan untuk bantu untuk bisa jualan juga lah di samping karena kan yang tadi saya katakan itu nama besar ayah saya, sehingga yang punya pabrik tekstil pun juga ingin membantu untuk anak-anaknya
namanya keluarga Lims ini bisa maju. Jadi mereka berusaha untuk membantu, entah itu berikan order atau kemudahan-kemudahan banyak lah. Iya, iya. Dalam hal ini kakak saya juga pada waktu itu banyak memberikan pendidikan lah, bagaimana berjualan apa. Saya dengan Pak Johan banyak dididik. Saya dalam hal ini juga saya berterima kasih kepada kakak saya yang satu itu. Iya. Mungkin ada tambahan Pak Johan? Dan kembali lagi yang tadi dikatakan sepeda, sampai sekarang juga sepeda ontel saya masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Masih ada. Ya, masih ada satu. Itu yang sepeda lebih tua daripada sepedanya Pak Johan. Lebih tua sepedanya. Iya, lebih Ya tua. itu lebih tua itu. Lebih tua itu. Dari perjuangan dari yang kita dengar perjuangan Pak Toto sama Pak Johan untuk mendirikan Agansa ini gitu kan cukup panjang ya. Terus juga ada keluarga yang senantiasa support ya. Ya. Dan kita juga jadi penasaran nih, ada nggak sih satu titik gitu waktu saat berjuang gitu mengembangkan Agansa ini, titik itu tuh yang ngebikin Agansa ini dia semakin melejit gitu ke atas. Kira-kira ada nggak ya? Kalau yang kita dari 94 ya. Iya. Ya. Ya, betul, tahun Ya. 94. Ya pertama dari organisasi kecil ya. Lalu seiring dengan Indonesia ya, politikal waktu itu juga berubah-berubah. Betul. Saya masih ingat sekali pada tahun 97 keadaan Indonesia tuh sudah bergejolak Iya. ya. Waktu itu US dollar dari 1 US dollar dari 2.200, saya masih ingat dalam satu hari menjadi 2.600, lalu besoknya 2.900, setelah itu berkembang liar menjadi 15.000. Iya. Ya, 15.000, lalu seiring itu kan ada demo Betul. yang besar sekali ya. Itu berarti di tahun 98 mungkin Pak Johan. 97 dari krisis ekonomi 97 97. sampai 98. Oh iya. Ya. Nah, memang itu menjadi tantangan yang sangat besar sekali buat perusahaan Agansa yang baru berdiri. Kita kan dibantu dari luar negeri. Kita dapat pinjaman dalam bentuk mata uang asing, ya. Bisa dibayangkan dulu kita hitungnya kalau utang $1, kita di Indonesia dihitungnya utangnya 2.200. Betul. Tapi tiba-tiba 98 nih jadi utangnya jadi 15.000. Hampir 6 kali lipat. Hampir 6 kali. Wow. Kalau saya lihat neraca, ini perusahaan tuh sudah kategori bangkrut, ya. Dengan kondisi seperti itu, kira-kira strategi apa yang Pak Johan atau Pak Toto lakukan? Ya, saya itu waktu itu juga dengan Pak Toto banyak bahas, lalu saya banyak ngobrol-ngobrol sama customer ya. Customer waktu itu juga jadi udah seperti teman dengan saya. Iya. Yang terutama di Jakarta, di perusahaan-perusahaan besar, saya tanya-tanya, mereka kasih nasihat-nasihat yang sangat baik sekali. Lalu saya juga bahas sama Pak Toto, saya putuskan saya safari ke luar negeri, ke supplier-supplier saya. Iya. Ya, saya jelaskan kondisinya. Nah, sekali lagi diberkatin oleh Tuhan. Lihat saya udah nggak usah nanya, kamu harus masuk rumah sakit sekarang. Nah itu Hidup saya berapa lama tuh seperti itu terus. Ya, jangan kita sampai lengah. Begitu lengah itu sangat mudah tertinggal oleh